Pak, hotel, boleh disebutkan namanya? Boleh. Hotel City, Pak. Hotel S gitu saja. Iya, Hotel City apa-apa. Iya, nggak apa-apa Hotel City. Oke. Kan kita tahu juga bermasalah, Pak, ya. Dan juga sebagian ini kan menggunakan dana umat juga, Pak, ya. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak Jenny. Tapi dana umat itu tidak kelihatan, Mas. Oke, gitu ya. Dana umat tidak kelihatan. Yang ada pembayaran, saya juga heran kalau dia memungut dari dana umat tuh larinya kemana? Seharusnya kan bayarnya pakai dana umat nih. Ada juga di sana. Lalu di mana posisi kami itu? Yang sampai detik ini saya belum ada jawabannya. Ya. Jadi intinya Ibu mempertanyakan saham sendiri ya. Masalah gini ya. Ya. Sertifikat, kita bicara sertifikatnya. Sertifikatnya di sana juga Yusuf Mansur kedudukannya juga nggak ditulis. Keduanya juga nggak jelas ya, nomor seri saham atau pokoknya tertulisnya cuma sertifikat dan bukan klausul juga, di belakangnya nggak disebutkan klausul juga sebenarnya. Nah sekarang kita bicara tentang penyertaan saham ya. Kita bicara Paytrend itu memang menginvestasikan uangnya di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan yang dipegang Yusuf Mansur itu sendiri gitu, dan itu faktanya ada. Cuma kali ini dibahas sama Pak Jenny dan ada Mas Haji di situ. Kenapa saya perlu bahas ini? Sebenarnya saya udah bahas lama itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini tentang Paytrend ya. Kali ini kita bahas Paytrend soal ya dalam tanda kutip ya penyalahgunaan dana nasabah, nggak disebut nasabah ya, mungkin user gitu ya. Karena sebenarnya di Paytrend ini ada beberapa yang, terutama yang Paytrend dulu ya, konsep yang berbeda-beda gitu antara misalkan deposit atau misalkan program-programnya itu banyak gitu, dan kadang membuat saya bingung juga sih sebenarnya Paytrend ini perusahaan apa. Oke teman-teman, kenapa saya bahas ini? Sebenarnya teman-teman, saya nggak curiga sebenarnya soal penyalahgunaannya, tapi saya itu nggak akan ngomong penyalahgunaan, tapi saya bilang bahwasanya Paytrend itu memang menginvestasikan uangnya di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan yang dipegang Yusuf Mansur itu sendiri gitu, dan itu faktanya ada. Cuma kali ini dibahas sama Pak Jenny dan ada Mas Haji di situ. Kenapa saya perlu bahas ini? Sebenarnya saya udah bahas lama itu, dan saya perlu menjelaskan nanti lagi tuh teman. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman, yuk check it out. Mansur bergerak di bidang hotel saat ini gitu. Apa ini hotel yang dimaksud, ini hotel yang di Tangerang itu, Pak? Iya betul. Ini yang dimaksud hotel di Tangerang. Jadi hotel di Tangerang itu uang pembayaran, untuk membayar hutangnya kepada bank itu mempergunakan uang Paytrend. Sementara informasi yang saya dapat, kan ini klien saya juga yang pemilik hotel itu masih di sana, dalam hal transaksinya masih perlu kita kaji, dan itu menurut hemat saya juga masih ada pelanggaran hukum. Ya, oke, Pak. Gitu. Baik Pak, sebentar Pak. Ini dokumen ini Pak, ini dokumen resmi dari internal Paytrend dan bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Oh, bisa dipertanggungjawabkan ini dokumen ini. Jadi dokumen ini Mas Haji, ini bisa dipergunakan oleh PPATK, kemudian oleh Mabes Polri, kemudian oleh Kejaksaan Agung. Walaupun Kejaksaan Agung nanti ini bukan kerugian negara, tetapi saya ke Kejaksaan Agung akan meminta saran kepada mereka kalau terjadi seperti ini bagaimana begitu. Baik. Jadi dokumen ini adalah langkah awal yang bisa ditindaklanjuti dengan nanti mengaudit atau memeriksa keuangan dari Paytrend, kemudian keuangan dari Paytrend itu larinya kemana, tentu ke bank plat merah itu gitu. Baik Pak. Itu. Karena memang sangat mengherankan ya, karena kita tahu Paytrend ini sempat memiliki member itu hampir 2 juta lebih begitu. Tapi yang mengherankan itu kenapa bisa tiba-tiba kolaps dan hingga membuat bahkan karyawannya sendiri aja tidak tergaji begitu. Pak Jenny, ini kan terkait dengan tindakan penyelewengan dana Pak, suatu perusahaan. Ini masuk
tindakan pidana Pak? Oh, ini masih tindak pidana ekonomi nanti. Okay. Karena ini kan sebenarnya ini kan badan hukum. PayTrend ini kan badan hukum yang mana ketika mereka keuangan dari PayTrend apakah itu digali dari masyarakat atau pinjaman dari tempat lain kan untuk usaha PayTrend, bukan untuk usaha tempat lain. Tapi kenyataannya uang yang dari PayTrend dicabut untuk bayar utang PT IA. Yang mana PT IA itu diakuisisi dari pemiliknya kepada YM ini. Sementara peralihan daripada pemilik yang lama kepada YM ini menurut saya masih ada cacat hukum yang nanti juga akan saya uji gitu. Dan kita tahu juga bahwa hotel tersebut Pak, hotel, boleh disebutkan namanya? Boleh. Hotel City Pak. Hotel S gitu saja. Iya, Hotel City Pak, apa-apa. Iya, apa-apa Hotel City. Oke. Kan kita tahu juga bermasalah Pak ya. Dan juga sebagian ini kan menggunakan dana umat juga Pak ya. Ya. Oke Pak. Baik Pak Zaini. Tapi dana umat itu tidak kelihatan, Mas. Gitu. Dana umat tidak kelihatan. Yang ada pembayaran, saya juga heran kalau dia memungut dari dana umat tuh larinya kemana? Seharusnya kan bayarnya pakai dana umat nih, ya kan? Yang hotel ini pakai dana umat atau PT IA ini pakai dana umat. Tetapi kenyataannya kan bayarnya ada pakai uang PayTrend, sehingga dana umat yang ditarik itu dikemanakan kan nggak jelas juga itu. Baik. Karena memang dari pembelian hotel tersebut itu juga sampai sekarang bermasalah ya, karena banyak kita tahu beberapa investor itu turut menggugat ya, karena tidak mendapatkan kabar laporan yang jelas dan juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali Pak. Baik Pak, di tahun-tahun tersebut Pak, saya masih ingat bahwa YM ini sempat sesumbar Pak, bisa beli saham Pak di perusahaan ini, perusahaan itu Pak. Nah, ini apa jangan-jangan juga memakai dana masyarakat atau gimana ya Pak ya? Itu sendiri dokumennya tidak berada di saya, sehingga menurut saya ya hanya puter-puter saja Mas itu. Hanya diputer-puter saja. Iya. Kita tidak jelas apakah itu dibeli beneran atau tidak, kan kita nggak jelas. Apakah hanya flexing kan nggak jelas itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa dana PayTrend digunakan untuk keperluan hotel tersebut ya Pak ya? Nah, ini apakah memang karena YM ini memang benar-benar pada posisi tidak punya dana, atau mungkin memang karena kesengajaan ingin mengambil dana PayTrend ya Pak ya? Menurut saya kesengajaan. Okay. Karena kan jelas di dalam anggaran dasar sesuai dengan profil yang saya ambil, saya download dari Departemen Kehakiman, itu kan mereka tidak bergerak di bidang perhotelan. Kemudian berkaitan karena tidak bergerak di bidang perhotelan kan mereka seharusnya tidak harus investasi ke hotel. Tetapi kenapa mereka menarik dana yang ada di PayTrend untuk kepentingan usaha lain? Oke, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, saya ini udah bahas ini bersama waktu itu sama Bu Ica dan satu lagi temennya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya sebenarnya. Saya ngebahas tentang saham di Hotel City. Kan tadi dibahas tuh tentang Hotel City-nya. Bahwasanya salah satunya adalah untuk membayar hutang kayak gitu. Tapi gini ya, sebelum nanti saya jelaskan, saya lihatkan dulu video biar teman-teman ingat bahwasanya video ini video lama dan saya udah bahas lama tentang ini sebenarnya gitu. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Karyawan di Kopindo. Ya. Ketika saya juga menanya ketika saya menanyakan kedudukan saya di koperasi itu juga sebagai apa, apakah kami anggota di mana? Di situ saya juga tidak tertera sebagai anggota. Jadi saya sebagai apa di situ? Katanya sebagai penyerta saya. Terus fungsinya penyerta itu apa? Nggak bisa dijawab. Sebaiknya kalau menanyakan mengenai saham, mengenai kepemilikan, mengenai hak investor di aset tersebut, Ibu temui aja beliau di rumahnya. Sudah melalui nego dan perjanjian, akhirnya bisa ketemu dengan, singkat cerita bisa ketemu dengan Pak Ustadz. Nah, kemudian ya apa yang terjadi, tujuan saya ke sana itu Pak YM itu sendiri kan menyampaikan udah saya mau baik-baik, udah saya mau kembalikan lah. Tujuan saya ke situ bukan mau meminta uang, karena uang kan pada tahun kemarin baru tahun ke-9 ini
masuk mendekati jatuh tempo masuk ke tahun ke-10. Baru saya menanyakan apabila sudah jatuh tempo tidak dikembalikan, saya menanyakan komitmennya. Nah, yang saya tanyakan di sini, saya mau tanyakan bagaimana kedudukan kami di aset tersebut, saham kami di sana bagaimana? Apakah kami jelas tertera di situ sebagai investor pemilik saham atau enggak? Apakah program ini berjalan apa enggak? Nah, itu kan tidak disampaikan. Program dikatakan tidak berhenti enggak juga, stop. Cuman ada menyampaikan bahwa itu berhenti dulu pada saat ditegur OJK. Nah, seandainya dia berkata programnya berhenti, harusnya berhenti total semua. Aset itu kembalikan kepada haknya gitu loh. Tapi kan ini nggak ada jawaban, di situ nggak ada jawaban bahwa aset itu, dia ada menyampaikan hotel itu bukan milik siapa-siapa, itu milik umat. Nah, garis bawahi umat yang mana, ya kan? Kalau umat yang berinvestasi itu betul. Nah, itu kan digantung juga jawabannya milik umat yang mana. Akhirnya karena tidak ada kejelasan di situ, terus tetap mengganti bertambah perohiman, saya kira bukan itu tujuan kami datang. Saya tetap tujuan saya mempertanyakan hak saya dan teman-teman lain sebagai investor di situ, di mana kedudukan kami, apa yang menaungi kami di sana. Sementara yang kita ketahui di situ kan tidak ada yang mewakili sebagai kami. Misalnya di sana ada, taruhlah misalnya koperasi ya kan, misalnya di situ kepemilikan di antara saham itu ada koperasi, udah ada juga di sana. Lalu di mana posisi kami itu yang sampai detik ini saya belum ada jawabannya. Ya, jadi intinya Ibu mempertanyakan saham sendiri ya. Masalah gini ya. Ya. Sertifikat, kita bicara sertifikatnya. Sertifikatnya di sana juga Yusuf Mansur kedudukannya juga nggak ditulis. Keduanya juga nggak jelas ya, nomor seri saham atau pokoknya tertulisnya cuma sertifikat dan bukan klausul juga, di belakangnya nggak disebutkan klausul juga sebenarnya. Nah, sekarang kita bicara tentang penyertaan saham ya. Kita bicara tentang penyertaan saham ya, biar teman-teman tahu bahwasanya penyertaan saham itu, atau misalkan bagaimana penempatan uang itu menjadi sebuah saham, itu kan harus jelas dulu uangnya dikemanakan gitu ya. Karena pada prinsipnya saham itu ya Bu, pada prinsipnya adalah sebuah konteks yang paling sederhana, atau misalkan sebuah hak yang paling sederhana tentang kepemilikan sebuah perusahaan gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi videonya itu membahas tentang penyertaan modal yang menjadikan nilai saham di satu perusahaan gitu. Di mana di sana ada PT Veritas Sentosa Internasional, di mana ya PT itu ya yang menaungi PayTrend ya. Secara logikanya bahwasanya ya PayTrend yang berinvestasi di hotel tersebut. Soal konsep investasinya bagaimana, apakah melalui switching saham atau misalnya kayak tukar guling dalam bahasa hukum saham, atau beli langsung, atau bagaimana konsepnya, saya nggak paham persis karena memang itu di internal mereka. Tentunya saya nggak akan menyebutkan secara sok tahu gitulah, walaupun saya tahu gitu. Terlepas daripada itu semua, nah yang jadi pertanyaan adalah uang yang masuk ke PayTrend itu uang apa dulu pertanyaannya. Karena beberapa yang mengatakan ya, di sini ada komentar di PayTrend sendiri bahwasanya deposit masuk mudah, begitu transaksi susah, uangnya susah ditarik atau gimana lah, saya nggak tahu. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, apakah uang-uang seperti itu disalahgunakan atau bagaimana? Atau ada misalkan investasi-investasi yang lain melalui PayTrend gitu, saya nggak tahu persisnya teman-teman. Yang jelas bahwasanya memang yang jadi permasalahan saya itu bukan cuma PayTrend-nya gitu sebenarnya. Yang jadi pertanyaan juga sebenarnya adalah kenapa PayTrend itu berinvestasi di Hotel City sementara di PT NX Axindo ya lebih tepatnya, sementara orang-orang patungan usaha kayak Bu Ica itu yang katanya dijanjikan saham melalui sertifikat, bahwasanya itu adalah sebuah saham kayak gitu yang nantinya diganti modalnya, dikembalikan, dan
pendapatan dari perusahaan itu nanti akan terus bergulir gitu tiap tahunnya. Jadi intinya teman-teman, bukan itu yang saya permasalahkan. Soal konsep pelanggaran hukumnya atau bagaimana tindak pidananya bagaimana, itu nanti ditindaklanjuti oleh ya kewenangan daripada yang berwajib itu ya. Nah, saham bisa punya saham di Paytrend dan sementara teman-teman bisa punya saham di Hotel City, sementara teman-teman yang harusnya punya saham di sana nggak ada. Itulah yang menjadi pokok permasalahan saya. Sebenarnya konsep patungan usaha itu apa, atau minjem atau bagaimana, dan jadi catatan teman-teman bahwasanya Bu Ica sampai sekarang itu nggak pernah menerima sepeser pun uang pemberian daripada semacam kayak bagi hasilnya gitulah dalam bahasa itu, walaupun misalkan kayak saham itu harusnya kan dividen ya, bagi hasilnya nggak ada, dan uang yang diinvestasikan yang sudah 10 tahun lebih ini sampai sekarang detik ini pun nggak kembali teman-teman. Dan ketika Yusuf Mansur di WA sama Bu Ica, katanya nggak balas sampai sekarang. Nah, orang seperti ini yang seharusnya mendapatkan hak, nggak mendapatkan hak, dan waktu itu katanya sudah ketemu Yusuf Mansur dan tetap aja nggak ngasih sahamnya gitu, dan pengembalian uangnya juga nggak ada. Ya nggak tahu bagaimana. Apa susahnya sih ngasih saham sekian persen gitu, 0,0 sekian persen atau bagaimana, kalau misalkan itu memang niatnya benar gitu, soal niat aja gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak niat, niatnya cuma minjem aja, ya saya nggak tahu, atau misalkan minta aja nggak tahu ya. Yang jelas faktanya seperti itu gitu loh teman-teman. Oke, jadi intinya teman-teman, jika suatu proses permasalahan hukum ini memang ranahnya pidana, pelaporannya pidana. Kalau ranahnya itu perdata, pelaporannya perdata. Nah, tapi teman-teman, jika suatu proses ini ya, misalkan kayak Hotel City, terus ada di sini Paytrend yang masuk ke hotel ke PT NX Axindo yang di sana memang ada sahamnya. Jika itu memang suatu tindakan kesepakatan keperdataan, tapi di sana ada penyelewengan gitu, ada penyelewengan yang menyebabkan pidana, ya seharusnya pelaporannya dua, dari konteks pidana maupun konteks perdata. Nah teman-teman, sebenarnya sangat rumit kalau misalkan ini dibikin perdata lagi. Coba kalau misalkan teman-teman mereka mencoba melaporkan ini menjadi kasus pidana. Saya udah usulkan pada teman-teman ini, tapi saya nggak tahu bagaimana, apakah masih sudah ada yang melapor atau tidak. Intinya sih gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan memang belum ada yang melapor, ya nanti saya coba untuk usulkan melapor pidana dan perdata sekalian. Jadi jalannya lebih berbarengan gitu. Dan tinggal buktikan kalau Yusuf Mansur benar ya benar, kalau enggak ya enggak, harus bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan hukum ini memang ditegakkan, ya nanti akan polisi maupun hakim maupun jaksa atau misalkan siapa yang berwenang di sana, apakah sampai masuk pengadilan atau enggak, ya itu tergantung dari pihak berwajib yang mereka bisa menjelaskan bagaimana duduk permasalahannya, karena mereka akan menerima informasi dari dua belah pihak. Oke, sampai sini teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Jadi saya itu sudah mempermasalahkan ini udah jauh-jauh hari, dan saya pakai datanya itu ya, itu salah satunya data yang saya punya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.